Selamat pagi, Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita memasuki masa Prapaskah, di mana masa Prapaskah ini kita mulai dengan masa pertobatan kita, masa di mana kita harus memperbaharui segala perilaku kita. Hari ini kita merayakan atau memperingati Hari Rabu Abu, di mana abu tersebut akan menjadi tanda bagi kita untuk memulai segala pertobatan kita menuju ke arah yang lebih baik lagi. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadat kita pada pagi hari ini, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Masa di mana kita membarui dan masa di mana kita mempersiapkan diri kita untuk menuju perayaan keselamatan kita, yaitu Hari Raya Paskah. Masa Prapaskah ini diwujudkan dengan ulah tapa dan mati raga, yaitu di mana kita diajak untuk berpantang dan berpuasa. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berpantang dan berpuasa adalah hal yang lahiriah, di mana kita mudah untuk melaksanakannya. Akan tetapi menjadi percuma kalau tidak dibarengi dengan pertobatan. Apalah gunanya kita berpuasa jika kita masih mempunyai rasa iri terhadap sesama kita, masih memiliki rasa serakah terhadap orang lain. Apalah gunanya kita berpantang jika hanya untuk mengelabui mata sesama kita. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tobat ataupun pertobatan yang diinginkan oleh Tuhan bukanlah pantang ataupun puasanya. Akan tetapi yang diinginkan oleh Tuhan adalah niat di mana kita harus merubah sikap kita, merubah hati kita, di mana kita diajak untuk terbuka menerima sabda Allah, di mana kita diajak untuk terbuka menerima ajakan dari Tuhan, di mana kita terbuka untuk menerima sesama kita. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah sabda Tuhan
bagi kita di mana kita diajak untuk bertobat. Sabda Tuhan berkata, nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang marilah kita menyerahkan segala hidup kita kepada kerahiman Tuhan. Marilah kita mengharapkan kepada Tuhan, memohon ampun atas segala dosa-dosa, atas segala perbuatan yang kita lakukan selama hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihi kita dan mengampuni dosa-dosa kita, serta mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan masa bertobat ini. Kami ingin bertobat dari keserakahan, iri hati, kecongkakan, egoisme, kecenderungan-kecenderungan jahat yang memudarkan iman kami. Bukalah hati kami bagi sabdamu dan teguhkanlah niat kami ini, sehingga masa Prapaskah ini sungguh mengubah hati kami menjadi semakin berkenan kepadamu dan kepada sesama kami. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila kamu memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, anak-anakku, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah tadi kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama merenungkan makna yang tersirat dari sabda yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang ataupun saat ini kita memasuki masa Prapaskah. Masa di mana kita berpantang, masa di mana kita berpuasa, masa di mana kita bertobat. Masa di mana merupakan masa yang penuh dengan rahmat bagi kita umat beriman. Dalam hal ini kita menandai, kita menerimakan diri kita dengan abu. Abu adalah tanda kerapuhan manusia, di mana manusia mudah jatuh dalam kelemahan dan dosa. Abu juga merupakan tanda pertobatan terhadap segala perbuatan-perbuatan ataupun dosa yang pernah kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih maupun anak-anakku sekalian, kita memulai masa tobat kita dengan berpuasa. Kita memulai masa pertobatan kita dengan mati raga. Kita memulai masa pertobatan kita dengan beramal kasih. Dan kita juga memulai pertobatan kita dengan meningkatkan kehidupan beriman kita, yaitu dengan doa. Masa puasa adalah masa di mana kita berbenah diri dan kita hidup sebagai orang beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal ini, kita mendapatkan kesempatan yang sangat khusus, di mana kesempatan ini kita diajak untuk menahan diri kita dari segala kesenangan kita, dari segala kenikmatan kita yang kita rasakan dalam hidup kita, dalam duniawi ini, dalam perjalanan hidup kita, di mana dalam kesenangan kita, di mana dalam kehidupan kita, kita diajak untuk terus berbuat amal. Kita diajak untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita diajak untuk mendekatkan diri terhadap sesama kita maupun lingkungan kita. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puasa dalam bacaan Injil hari ini sejatinya adalah kita diajak untuk membangun pertobatan, di mana dengan pertobatan itu kita dapat mengoyakkan hati kita, kita membangun batin kita, kita meninggalkan hal-hal yang buruk dalam diri kita, dalam perjalanan hidup kita, ya, dalam hidup kita sehari-hari. Maka Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertobatan adalah proses mencapai kesempurnaan. Pertobatan dapat kita lakukan tentunya
dengan hidup Kristiani kita melalui perbuatan amal kasih kita, melalui doa, melalui puasa maupun pantang yang kita jalani. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berdoa bersama. Semoga awal masa puasa, masa Prapaskah yang kita jalani ini dipenuhi dengan semangat pertobatan dan kerendahan hati. Semoga di masa Prapaskah ini, apa yang tersembunyi yang kita lakukan dalam diam akan mendatangkan rahmat, akan mendatangkan berkat yang berlimpah. Itulah pantang dan puasa yang sesungguhnya yang kita lakukan dalam tobat. Marilah kita mulai hari ini, saat ini, sekarang ini, karena hari ini adalah hari perkenaannya. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui tobat kita tinggal di dalam Kristus. Kita berbela rasa dan berpengharapan. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang penuh setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan ajakan-ajakan untuk bertobat, marilah kita sekarang memperbaharui iman kepercayaan kita agar kita semakin diteguhkan di dalam Kristus melalui pertobatan yang akan kita jalani dalam masa Prapaskah ini. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah adalah pelindung dan merupakan tempat pengungsian kita. Ia selalu beserta kita di dalam setiap kesulitan kita. Dan Ia juga telah membebaskan kita dari segala belenggu dosa-dosa kita. Maka marilah kita berharap kepadanya. Kita memohon belas kasih-Nya melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya Allah, bersihkanlah kami dari sikap sombong
ingin meninggikan diri dan menjadi pusat segala sesuatu. Semoga kami hidup dengan rendah hati dan rela mengabdikan diri demi kepentingan sesama manusia. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami umat. Bebaskanlah kami dari dosa dan kejahatan yang mendatangkan kebinasaan. Semoga kami berpegang pada perjanjian-Mu, sehingga layak mengalami kasih setia dan karunia-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami umat. Ya Allah, Putra-Mu bertahan dalam cobaan yang dihadapinya. Semoga kami pun tabah bila diuji dan digoda, agar jangan jatuh ataupun putus asa karena kelemahan kami. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami umat. Saudara-saudari, Bapak Ibu, serta anak-anakku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertobat berarti mengharapkan pengampunan, di mana dengan pertobatan kita untuk diajak memperbaharui kembali kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Kalau kita mengharapkan pengampunan, kita sendiri diharapkan untuk siap ataupun memberikan pengampunan kepada mereka yang meminta kepada kita. Maka marilah melalui ajaran ini kita resapkan sambil kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, ampunilah kami dan semua saudara yang bersalah kepada kami. Kasihanilah dan bantulah kami supaya sungguh bertobat dan saling mengampuni, sehingga terciptalah di tengah kami persaudaraan dan keakraban yang sejati, sementara kami semua menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Allah yang berkuasa, yang mulia untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadat pada hari ini dalam merayakan Hari Rabu Abu sudah kita lakukan. Bapak mengingatkan lagi agar kita mulai membarui iman kita, membarui diri kita dengan pertobatan. Marilah kita berdoa, kita mengakhiri ibadat kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, sesudah mendengarkan sabda-Mu, kami menyatakan tobat hati kami. Bantulah kami dalam masa prapaskah ini untuk hidup lebih sederhana, sehingga dapat menolong saudara yang kekurangan. Ya Tuhan, semoga kami sungguh-sungguh mengamalkan sabda-Mu di dalam keluarga kami, di tempat kerja kami, dan di dalam pergaulan hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat. Demi Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadat pada pagi hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai belas kasih atas karunia Tuhan, marilah kita berusaha untuk selalu hidup baik, agar kita pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Untuk itu, marilah kita mohon
berkat Tuhan. Semoga Allah membangkitkan dalam hati kita rasa tobat yang sungguh dan membimbing kita menjadi umat Katolik yang baik. Amin. Semoga Ia menganugerahi kita kesediaan dan ketekunan mengikuti Injil Putranya. Amin. Semoga Ia memengaruhi kita dengan Roh Kudus yang mendampingi dan membimbing langkah kita. Amin. Semoga kita semua dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadat kita sudah selesai. Mari kita jalani. Mari kita berbenah diri di dalam pertobatan. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.